Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ya pasti pernah kita semua rasain, cinta. Tapi kita nggak akan ngomongin yang menye-menye aja ya. Kita mau lihat cinta dari kacamata yang beda, dari sisi kebijaksanaannya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau cinta itu bukan cuma sekedar perasaan yang datang dan pergi? Gimana kalau cinta itu sebuah ilmu, sebuah kebijaksanaan yang harus kita pelajari? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita sepanjang obrolan kali ini. Jadi, ada seorang bijak yang merangkum semua ini jadi 10 kunci penting. Pesannya simpel, pegang 10 kunci ini kalau kita mau beneran paham soal mencintai seseorang. Penasaran kan? Oke, yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari bagian yang jujur aja nggak enak, tapi penting. Karena seringkali kebijaksanaan terbesar soal cinta itu justru datang dari momen-momen yang paling bikin sakit hati. Nah, kunci pertama ini langsung to the point. Sakit ya, cinta sama orang yang nggak cinta balik sama kita. Tapi tahu nggak apa yang lebih sakit? Nggak punya keberanian buat ngungkapin perasaan itu sama sekali. Itu loh dilema klasik antara risiko ditolak atau nyesel seumur hidup. Dan lihat deh perbandingannya di sini. Gila kan? Buat naksir orang cuma butuh semenit, suka sejam, cinta sehari. Tapi buat sembuh dari lukanya, bisa seumur hidup. Ini benar-benar nunjukin betapa rapuhnya dan betapa berharganya hati kita. Oke, setelah semua kekecewaan itu, gampang banget buat jadi sinis kan? Tapi kutipan ini ngingetin kita sesuatu yang penting banget. Cinta itu justru datang buat orang-orang yang masih berani berharap, yang tetap percaya bahkan setelah 1001 kali dikecewain. Jadi coba deh, lihat dari sudut pandang ini. Mungkin kita memang sengaja dipertemukan sama orang yang salah dulu. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai persiapan. Biar pas kita ketemu yang tepat, kita benar-benar tahu cara menghargainya. Jadi semua kegagalan itu bukan sia-sia, itu pelajaran. Dan saat orang yang tepat itu datang, rasanya itu kayak dapat satu anugerah yang super berharga. Anugerah yang mungkin gak akan kita sadari nilainya kalau kita nggak pernah ngerasain yang sebaliknya. Nah, ini nih panduan buat masa-masa sulit dalam hubungan. Saat semuanya ada di ujung tanduk, jangan gampang bilang selamat tinggal kalau hati kecilmu masih pengen coba. Jangan nyerah kalau kamu ngerasa masih ada jalan. Dan yang paling penting, jangan bilang aku nggak cinta lagi, cuma buat lari dari masalah, padahal kamu nggak bisa ngelepasin dia. Oke, tadi kita udah bahas soal rasa sakit dan harapan. Sekarang, kita geser sedikit ya. Kita masuk ke bagian prakteknya. Ke intinya cinta itu sendiri, yaitu seni memberi. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Apa sih sebenarnya esensi dari cinta yang murni itu? Cinta yang benar-benar tulus, tanpa embel-embel. Jawabannya, mungkin cuma satu kata. Yap, ini dia. Memberi. Cinta yang murni itu cuma tahu satu hal. Memberi. Bukan aku kasih ini biar dapat itu. Bukan. Ini soal memberi, karena itulah esensinya. Sambil sabar nunggu cinta itu tumbuh di hati dia, kita juga pastiin cinta itu terus tumbuh subur di hati kita sendiri. Ini ironis banget ya, tapi bener. Kita sering banget nggak sadar betapa berharganya sesuatu sampai kita kehilangan. Sebaliknya, kita juga kadang nggak sadar ada yang kurang di hidup kita, sampai seseorang datang dan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pengingat buat kita semua, hargai apa yang ada sekarang. Dan dari sinilah cinta sejati itu dimulai. Bukan dengan maksa dia jadi seperti yang kita mau, bukan. Awal dari cinta itu adalah dengan membiarkan orang yang kita cintai jadi diri mereka seutuhnya. Memberi mereka ruang buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, tanpa tekanan. Oke, jadi gimana cara prakteknya? Ini dia rangkumannya. Pertama, terima dia apa adanya, plus minusnya. Kedua, kasih tanpa pamrih. Ketiga, biarin dia jadi dirinya sendiri. Dan keempat, selalu coba lihat sisi terbaiknya, bahkan di saat dia lagi nggak baik-baik aja. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Di kunci yang menurut saya paling dalam dan paling bisa mengubah cara kita memandang cinta, ini dia, inti dari semua kebijaksanaan yang kita omongin dari tadi. Dengerin baik-baik, cinta itu bukan tentang nemuin orang yang sempurna. Justru, cinta itu adalah saat kamu bisa melihat semua kekurangan pasanganmu dan kamu tetap merangkulnya. Kamu tetap bilang, aku tahu semua ini dan aku tetap di sini. Dan entah kenapa, kalimat aku cinta kamu yang tulus itu seringkali dibarengi sama air mata. Karena rasanya sedalam itu. Oke, kita sudah bahas 10 kunci kebijaksanaan cinta. Pertanyaannya sekarang buat kamu. Dari semua yang kita bahas barusan, soal sakit hati, harapan, memberi, menerima, kunci nomor berapa yang paling kena buat kamu? Yang paling nyambung sama ceritamu sekarang? Coba direnungkan ya.